Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, karena pada malam hari ini kembali kita dipersekutukan di dalam ibadah keluarga Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya, hari Rabu tanggal 20 Juli 2022. Pemberita firman Tuhan di dalam ibadah ini adalah Pendeta Mince Molikali. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Betapa menyenangkan ketika kita boleh datang dalam persekutuan dengan Tuhan, untuk beribadah dan untuk membesarkan nama Tuhan. Betapa menyenangkan ketika kita hadir dan bersekutu bersama dalam rumah Tuhan, untuk mendengarkan perintah dan petunjuk Tuhan dalam firman-Nya. Mari kita ajak keluarga, teman-teman, dan handai tolan pergi ke rumah Tuhan, untuk mengagungkan dan memuliakan Dia dengan segenap hati dan jiwa kita. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 355. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Juru Selamat, kami datang menghadap hadirat-Mu karena Engkau telah menuntun kami oleh Roh-Mu sendiri. Kami mengucapkan terima kasih dan akan bersyukur melalui doa dan nyanyian, sebab Engkau telah membebaskan kami dari berbagai derita sepanjang seminggu berlalu. Kiranya Engkau berkenan menguduskan dan menjumpai kami umat-Mu ini, supaya kami dihibur dan diyakinkan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Pimpinlah seluruh prosesi ibadah umat-Mu oleh Roh Kudus, sehingga kami berjumpa dengan Dikau dalam pemberitaan firman, serta pulang membawa damai dan berkat untuk membangun persekutuan keluarga di mana Yesus Kristus memerintah di dalamnya. Terpujilah nama-Mu, ya Allah, di dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kita akan menaikkan pujian dari Mazmur pasal 40, baik ayat 1 sampai 6. Mazmur 40 ayat 1 sampai 6 secara berbalasan.
Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. menetapkan langkahku Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan, Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitahukan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian, Aku mau bersyukur. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ketika umat-Mu berkumpul dalam keluarga mereka masing-masing di rumah-rumah mereka, kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir menyertai mereka. Engkau juga berbicara atas kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu utuslah Roh Kudus-Mu bagi umat-Mu, agar firman yang kami baca dan kami renungkan, kami memperoleh kekuatan dan juga pengalaman iman untuk semakin percaya kepadamu. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab berdasarkan Pengkhotbah 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Pengkhotbah 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan, silakan Bapak Ibu mengikuti. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri.
Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak berhenti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan. Hal ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Setiap kita pasti memiliki keinginan. Dan keinginan itu tidak pernah ada habisnya. Dan banyak orang menemukan dan mencapai hal ini, tetapi dia tidak pernah merasa puas di dalam kehidupannya. Nah, ini bisa terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melihat ada orang yang hartanya sebenarnya sudah banyak, tetapi tetap mencari, tetap mengumpulkan lebih banyak lagi. Kita melihat orang ini sudah terkenal, tetapi dia ingin lebih terkenal lagi. Orang yang sudah punya jabatan yang tinggi, tetapi dia ingin lagi mencari jabatan yang lebih tinggi lagi. Orang yang sudah berkuasa, tetapi dia juga ingin lebih berkuasa lagi. Jadi tidak pernah ada habis-habisnya. Manusia mengejar, mencari, karena pada dasarnya hidup manusia itu tidak pernah ada puas-puasnya. Nah, kalau kita seperti ini, apakah ada sukacita di tengah-tengah kehidupan kita? Pasti kita akan kehilangan sukacita. Karena kita akan terus, otak kita diajak untuk berpikir bagaimana saya harus lebih dari yang lain, bagaimana saya harus lebih banyak dari yang ada dan sebagainya. Tidak akan pernah habis-habis. Sehingga kita akan kehilangan sukacita. Nah, jadi Bapak Ibu, karena itu kita harus menentukan apa prioritas utama di dalam hidup ini. Kira-kira apa sih prioritas saya? Apakah pekerjaan, apakah kekayaan yang lebih utama, atau Allah yang lebih utama? Jadi kita harus punya prioritas. Kalau pekerjaan kita lebih utama daripada Allah, maka pekerjaan itu akan memperbudak kita. Sehingga kita akan terus bekerja tanpa tahu apa yang kita kerjakan. Kalau kekayaan lebih utama daripada Allah di dalam hidup kita, maka kita akan terus mengumpulkan harta tanpa tahu untuk apa kita mengumpulkannya. Namun jika Allah adalah yang pertama dan utama dalam kehidupan kita, maka Allah bukan saja memberikan apa yang kita cari dan apa yang kita usahakan pun akan ditambahkan. Nah, apa yang Allah tambahkan dalam usaha mencari apa yang bisa kita cari di dalam dunia ini? Tidak lain adalah menikmati. Sehingga kita bisa puas mendapatkan sukacita di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jangan salah ya. Jadi Tuhan itu memberikan orang untuk bisa menikmati berkat yang dia dapat. Bayangin kita sudah dapat apa yang kita inginkan. Tapi kita tidak bisa menikmati sakit-sakitan, tidak sukacita, keluarga kita berantakan dan sebagainya. Karena kita terus mencari dan mencari. Nah, kita akan menikmati pekerjaan kita tanpa harus diperbudak oleh pekerjaan itu. Nah, Salomo Bapak Ibu menulis di ayat yang kelima, orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Artinya kita memang harus tetap bekerja dan tidak boleh bermalas-malasan.
Tetapi kita juga jangan menjadi orang yang sangat gila kerja, lalu melupakan banyak hal yang penting di dalam kehidupan kita. Lalu di ayat ke-6 mengatakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Jadi dengan kata lain, lebih baik harta yang lebih sedikit tetapi kita bisa menikmatinya, ya. Kita bisa menikmati. Kita bisa makan, misalnya makan dengan ikan asin, enak ya ikan asin, tetapi dinikmati dengan sukacita bersama dengan keluarga. Daripada kita makan daging ayam gitu ya, makan daging setiap hari tapi muka cemberut gitu ya, berantem terus dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, memang hidup tidak akan pernah mengalami kepuasan jika kita tidak menempatkan Allah secara benar di dalam hidup kita dan tidak menyadari kehidupan kita yang sesungguhnya itu di hadapan Allah. Apapun usaha kita dalam dunia ini tidak akan pernah membawa kita kepada kepuasan jika Allah tidak pernah mendapat tempat di dalam kehidupan kita, ya. Kita tidak akan pernah mendapat kepuasan kalau Allah tidak pernah ada mendapat tempat di dalam kehidupan kita. Nah, pengkhotbah mengajarkan kita untuk tidak melekat pada dunia yang fana ini, tetapi melekat kepada Tuhan yang kekal. Hidup di dunia ini memang sementara, tetapi bukan kesia-siaan. Asalkan kita bersandar pada Tuhan, asalkan kita bersandar pada hikmat Tuhan. Jadi hikmatnya memberikan tuntunan mengenai apa yang penting, apa yang mesti kita kerjakan dalam kesementaraan waktu ini, yaitu menyatakan kasih-Nya bagi semua ciptaannya, maka niscaya hidup kita tidak akan sia-sia. Nah, dalam bacaan kita, pengkhotbah sedang mencari kepuasan hidup, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia menemukannya di tempat yang salah. Sebab kepuasan sejati, sukacita dan kebahagiaan sejati tidak terletak pada hal-hal yang materi, tetapi pada kedekatannya pada Tuhan. Sebab Tuhan adalah pemilik kehidupan ini. Tuhan adalah sumber sukacita. Jadi jika kita mencari dan menemukannya di tempat lain, kata pengkhotbah itu seperti usaha menjaring angin di ayat keempat. Semuanya sia-sia. Nah, pengkhotbah lagi hendak menekankan kesementaraan dan ketidakberartian segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu, mencari kesenangan hanyalah kesia-siaan belaka. Karena tidak ada satupun hal di dalam dunia ini yang dapat benar-benar bisa menyenangkan, bisa membuat hati kita puas, tidak ada. Kita sudah dapat, ingin lagi mendapat, sudah dapat, ingin lagi, dan seterusnya sampai kita masuk ke dalam kekekalan. Nah, jika kita ingin mendapatkan kepuasan hidup, kuncinya adalah jangan jauh-jauh dari sumber, dari sang sumber berkat itu. Jangan jauh-jauh. Jika kita melekat pada sang sumber, memang kita tetap harus bekerja, tetap harus berusaha. Tetapi jika Tuhan tidak memberkati semua usaha, semua kerja yang kita lakukan siang dan malam, maka semuanya akan sia-sia, seperti menjaring angin. Jadi janganlah kita bekerja terus-menerus, berlelah-lelah sampai tidak lagi bisa menikmati semua hasil jerih lelah kita. Itu di ayat ke-8. Tidak ada lagi kita bisa menikmati itu. Nah, kita dapat belajar, kita bisa bekerja untuk hidup dan bukan hidup untuk bekerja. Jadi ya, beda itu ya. Kita bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Dengan memilih dan membagi-bagi waktu kita dengan bijaksana, waktunya untuk istirahat, maka kita akan istirahat. Jika waktunya untuk beribadah, kita berhenti untuk beribadah. Jika waktunya untuk melayani, maka kita berhenti dan pergi melayani. Jika waktunya untuk berkumpul bersama keluarga, lakukanlah.
Jangan korbankan itu semua dengan alasan pekerjaan. Ya, maaf saya tidak bisa beribadah, tidak ada waktu karena saya harus bekerja dan sebagainya. Maaf saya tidak bisa melayani karena saya harus bekerja. Ya seperti itu ya. Jadi kita mengorbankan hal yang penting untuk sesuatu yang fana di dalam dunia ini. Nah, benar segala sesuatu adalah sia-sia kalau manusia salah menentukan prioritas di dalam hidup. Kalau kita salah menentukan prioritas. Betul segala sesuatu sia-sia kalau manusia salah menentukan arah hidupnya. Kalau manusia mengarahkan hidupnya pada hal-hal duniawi saja, maka akan berujung pada kesia-siaan. Kalau manusia salah membuat skala prioritas dalam hidup, maka akan bermuara pada kebinasaan. Nah, ayat 8 bacaan kita berbicara tentang seseorang yang kesepian dan mencurahkan segala tenaganya untuk mengejar harta, tetapi dia tidak memiliki waktu untuk sahabat-sahabatnya, untuk keluarganya. Dia bekerja sangat keras, namun harta kekayaannya tidak bisa mengisi kekosongan di dalam kehidupannya. Apakah yang membuat hatinya terasa kosong? Karena dia kehilangan kebersamaan dengan orang-orang lain, dengan keluarganya, dengan persekutuannya, dan dia meninggalkan semuanya itu. Tuhan akan memberikan kita hikmat dalam memilih mana yang menjadi prioritas hidup kita. Ketika kita mencari dan mempercayainya sebagai Allah pemelihara hidup kita, maka jangan pernah khawatir akan pemeliharaannya. Ini kan kita terus bekerja, terus sampai tidak henti-henti karena kita takut. Gimana masa depan saya? Terus bagaimana nanti anak-anak saya? Kita tidak meletakkan semuanya pada pemeliharaan Tuhan, tetapi pada kekuatan kita. Jadi ingat Bapak Ibu, ya, mesin saja bisa rusak kalau terus dipakai. Tubuh kita juga akan mengalami kemerosotan kalau kita tidak menentukan pada waktunya kita harus beristirahat. Waktunya kita pergi beribadah. Makanya Tuhan waktu menciptakan langit dan bumi ada waktunya dia beristirahat. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Ada waktunya beristirahat. Jadi untuk mengisi kekosongan di dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah khawatir akan pemeliharaan Tuhan. Setiap hari kita terjerumus ke dalam kesibukan kerja yang berkepanjangan. Kadang kita merasa bahwa waktu 24 jam sehari itu tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugas yang begitu menumpuk. Ada baiknya kita mengambil waktu untuk berdiam diri dalam keheningan bersama dengan Tuhan. Jadi jarang sekali kita bisa berpikir jernih dan bertindak bijaksana terhadap banyak hal ketika batin kita ada di dalam kebisingan. Tenangkan jiwa kita bersama dengan Tuhan. Dan kita akan menemukan sesuatu yang hilang dari dalam diri kita. Sesuatu yang hilang itu bisa berupa sukacita, bisa berupa damai sejahtera, bisa berupa kekuatan, gairah hidup. Ya, itu yang hilang, kebersamaan dengan keluarga kita. Sebenarnya Covid ini mengajarkan kita untuk peran keluarga itu lebih lagi ditingkatkan. Keluarga itu harus lebih utama di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu percayalah bahwa di dalam kebersamaan kita dengan Tuhan, Dia akan menambahkan kepada kita kekuatan baru, kedamaian, dan semua yang pernah hilang dari jiwa kita itu. Kenapa kita rasanya hampa padahal kita sudah memiliki segala-galanya? Karena ada yang kosong di dalam diri kita. Ada sebuah ruang yang hilang di dalam diri kita, yaitu kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi banyak sekali kita berpikir bahwa berdiam diri hanya akan menyita waktu kita. Berdiam diri sebentar, beribadah sampai 1-2 jam, membuat kita kehilangan. Karena kita berpikir bahwa waktu itu adalah uang. Sehingga berdiam diri pun
sudah tidak penting bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan menyegarkan jiwa kita melalui keheningan bersama dengan Dia. Tuhan memulihkan ruang yang kosong di dalam kehidupan kita. Karena kita terus mencari sesuatu yang tidak pernah terpuaskan. Karena itu saatnya kita bersaat teduh, kita berdiam diri, mengisi kekosongan yang ada di dalam diri kita bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya penting bagi kita untuk terus membangun hubungan yang erat dengan sang sumber sukacita itu. Supaya aliran sukacita terus mengalir di dalam hidup kita. Dan pada akhirnya aliran sukacita itu juga dapat mengalir dalam diri, dalam hidup kita dan juga bagi orang lain. Karena itu dengan mengandalkan Tuhan sebagai pemberi hikmat dan tuntunan hidup yang dijalani di bawah matahari tidak akan sia-sia tetapi menjadi bermakna. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengajak manusia, mengajak kita dekat dengan Tuhan agar memiliki ketenangan dalam hidup, agar memiliki sukacita, agar selalu ada rasa syukur di dalam kehidupan kita setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Karena itu mari Bapak Ibu, kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan tetap mendekat kepada Tuhan, mengisi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah menyertai dan memberkati kami. Engkau sudah hadir dan berbicara bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Bapa, kami menyadari dengan sungguh bahwa seringkali kami tidak bisa menentukan prioritas kehidupan kami, sehingga kami terus diperbudak dengan pekerjaan-pekerjaan kami. Bahkan kami harus mengorbankan keluarga, pelayanan, bahkan tanggung jawab kami sebagai kepala keluarga,
sebagai ibu rumah tangga, karena kami terus dituntut untuk bekerja. Firman-Mu pada malam hari ini mengingatkan kami ya Tuhan, bagaimana kami mau bersyukur di tengah-tengah kehidupan dan dunia ini yang tidak pernah habis-habis tuntun untuk terus menuntut agar kami bisa lebih dan lebih lagi, sehingga kami kehilangan sukacita, kehilangan waktu yang berharga dengan Tuhan dan juga dengan keluarga kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami mau berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang melaksanakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Sertai berkati mereka ya Bapa, dan biarlah firman-Mu ini membuat mereka semakin memaknai hidup mereka di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Engkau terus jumpai jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Mungkin mereka berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kami sungguh percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kuasa-Mu tidak terbatas ya Bapa oleh ibadah virtual ini. Tetapi ya Bapa, kuasa-Mu menembus seluruh lorong-lorong kehidupan kami, bahkan hati kami. Karena itu Bapa, jamalah jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, mereka yang sedang terbaring di ranjang-ranjang mereka Tuhan. Kami sungguh percaya akan mujizat-Mu biarlah terjadi bagi mereka ya Tuhan. Pulihkanlah mereka, maka mereka akan pulih. Sembuhkanlah mereka, maka mereka akan sembuh. Mereka yang bergumul dengan persoalan-persoalan hidup mereka ya Bapa, biarlah Engkau yakinkan mereka bahwa Tuhan pemelihara kehidupan mereka, sehingga kami tidak pernah takut, tidak pernah khawatir akan apapun, karena kami tahu Tuhan Engkau sudah berfirman bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, dan pemeliharaan Tuhan selalu baru setiap hari. Sertai berkati setiap jemaat-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa bagi pelayanan kami di Jemaat Bukit Kasih Surabaya. Sertai berkati mereka ya Bapa, bahkan pelayanan-pelayanan kami. Biarlah Tuhan sertai berkati sehingga pelayanan kami membuat jemaat iman mereka semakin tumbuh, dikuatkan untuk melewati setiap proses kehidupan ini. Kami serahkan ya Bapa hidup kami, dan kami percaya bahwa tangan kasih Tuhan tidak pernah berhenti untuk menyertai bahkan menganyam hidup kami. Ampuni dosa dan salah kami Bapa, dan kami bawa setiap doa-doa pribadi kami di hadapan-Mu, dan juga kami bawa doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nats Alkitab
dari 2 Korintus 8 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12 yang mengatakan, "Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur yang diberikan umat-Mu. Berkati dan pakailah persembahan ini untuk pelayanan dan membawa sukacita bagi semua orang. Demi Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Ibadah Keluarga Rabu 20 Juli 2022. Pertama, presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Mince Mulikale STH yang sudah melayani melalui pemberitaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Yang kedua, organis pemandu lagu, petugas sound system, multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik.
Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati karya layan kita semua. Demikian warta ibadah keluarga Rabu 20 Juli 2022. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan kerjakanlah kehendak Allah yang telah kamu dengar melalui pemberitaan firman-Nya. Hadirkan sukacita dimanapun engkau berada. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Yesus Kristus melimpah-limpah dalam hidupmu, dan kiranya Bapa Sorgawi mencukupkan segala keperluan jasmani dan rohani dalam kekayaan roh-Nya. Kiranya kita sekalian dilimpahi dengan berkat, sukses, berhasil, dan sejahtera dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus, supaya engkau dan seisi rumahmu selamat sampai kesudahan akhir zaman.